Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita akan melanjutkan fikih korban. Masih ada beberapa slide yang perlu diselesaikan. Pada poin yang ke-15 ini, di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan wajib bersedekah sebagian daging korban. Tapi yang perlu difahami bersama bahwa antara pahala korban dengan pahala sedekah itu berbeda. Ya. Ketika kita sudah menyembelih sesuai dengan tuntunan, sudah sah, maka kita sudah mendapatkan pahala korban. Adapun bersedekah itu pahala yang lain. Dan diwajibkan di dalam mazhab Syafi'i untuk memberikan sedikit untuk diberikan kepada orang miskin. Jangan dimakan sendiri. Terutama kalau anaknya banyak. Kalau anaknya sedikit kan nggak habis, tapi kalau anaknya banyak bisa habis. Yang dimaksud orang miskin di sini tidak harus orang lain. Justru yang diprioritaskan itu adalah kerabat. Ya, kerabat yang miskin. Apakah anak itu termasuk? Anak yang sudah menikah sendiri, sudah punya keluarga sendiri, itu bahkan zakat aja boleh dikasih gitu. Anak yang sudah berdiri sendiri, punya keluarga sendiri, dan dia miskin, orang tuanya tetap kaya, maka boleh dikasih zakat dari orang tuanya, karena dia sudah berdiri sendiri. Apalagi sedekah boleh. Bersedekah yang paling afdal itu kepada kerabat. Maka yang diprioritaskan itu adalah sedekah untuk daging juga kerabat. Jika dimakan habis oleh pekorban dan anaknya, misalkan anaknya banyak, maka dia dalam mazhab Syafi'i itu harus mengganti, membelikan daging untuk dikasihkan sebagian untuk orang miskin. Kalau enggak dia berdosa gitu. Karena sifatnya wajib berbagi, tapi tidak mempengaruhi pahala daripada korban. Karena antara bersedekah daging dengan pahala korban itu sesuatu yang terpisah. Jadi seandainya dimakan teh anake, kode-kode habis gak ada yang dikasih orang lain, maka dia beli daging dikasihkan kepada fakir miskin. Apakah fakir miskin itu dari kerabatnya atau fakir miskin itu untuk tetangganya dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa yang namanya anak kalau sudah terpisah dengan orang tuanya itu dianggap orang lain. Pernah terjadi namanya sahabat Ma'an
Ada seorang sahabat namanya Ma'an, punya bapak namanya Yazid. Bapaknya Yazid itu naruh sesuatu di masjid untuk dibagikan kepada fakir miskin, apa bentuknya zakat atau sedekah. Ternyata yang datang ngambil itu anaknya ke masjid setelah Yazid pulang. Dititipkan ke pengurus masjid, nanti kalau ada orang miskin ya dikasihkan saja. Yang ngambil itu Ma'an. Barang Ma'an itu mulai konangan bapaknya kok gowo-gowo. Sampai tekan di mau ke masjid. Lah iku sing tak taruh nang masjid itu gonku. Yang saya maksud itu bukan kamu yang ngambil tapi orang lain gitu. Akhirnya berdebat nih bapak sama anaknya. Kepada Rasulullah mereka datang. Kemudian Rasulullah bilang begini, laka ma akhadta ya Ma'an, kamu berat mengambil yang kamu ambil dari masjid wa Ma'an, walaka ma nawaita ya Yazid, dan kamu juga sesuai niatmu ya Yazid membagi atau bersedekah kepada orang lain sudah kamu dapatkan. Jadi kamu sudah dapat pahala, kamu juga sudah dapat makanan atau sesuatu yang kamu ambil dari masjid. Jadi anak itu prioritas sebenarnya. Kalau anaknya miskin dikasih zakat boleh, dikasih sedekah boleh, apalagi yang lebih jauh kerabat keponakan dan lain sebagainya yang mempunyai keluarga sendiri begitu. Inginnya ayahnya itu ya jangan anaknya lah yang ngambil gitu. Sudah diambil diprotes sama bapaknya. Dan Rasulullah menjelaskan Yazid yang sudah dapat pahala, Ma'an sudah dapat barangnya gitu. Sudah nggak perlu dikembalikan. Itu yang dimaksud poin yang ke-15 ini. Seandainya dimakan korban dan anaknya, kalau anaknya kan memang sama aja kan niatnya korban itu ya untuk dirinya dan anaknya dan keluarganya, istrinya gitu. Kalau habis ternyata berarti harus diganti, bahwa dia beli daging 1 kilo, 2 kilo untuk dibagikan kepada fakir miskin. Pokoknya harus ada jatah untuk fakir miskin. Ya. Apakah itu keluarganya, kerabatnya, bukan keluarganya, kerabatnya atau orang lain. Kemudian yang ke-16, apakah boleh makan korban karena nadar? Ada jenis korban itu karena nadar. Aku kalau tahun ini sembuh dari penyakit kankerku, saya akan korban yang besar misalnya. Itu kan nadar. Akhirnya sembuh benar. Beli kambing yang besar, apakah boleh nanti dia makan dari hewan korban yang memang nadar? Kalau korban nadar kan hukumnya wajib gitu. Berbeda dengan korban yang bukan karena nadar, hukumnya sunnah. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah spot wae, korban yang mangan gak apa-apa gitu. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ya boleh, tidak boleh makan dari korban yang nadar. Korban nadar itu sekali lagi hukumnya wajib karena sudah berjanji kepada Allah untuk menyembelih. Aku kalau punya anak laki, istriku melahirkan anak laki sehat, aku pasti korban gitu. Nadar. Betul, laki berarti dia korban yang wajib, korban nadar. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, tapi kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali itu boleh. Kalau menurut saya ya, yang wajib itu kan korbannya, bukan makan dagingnya.
Saya lebih cenderung kepada pendapat boleh-boleh saja. Yang penting dia itu berkorban karena dia sudah nadar. Adapun dagingnya itu kan lain lagi, terpisah dengan korban. Sekali lagi antara niat korban sudah ditunaikan, untuk masalah distribusi daging itu tetap mengacu kepada dalil makanlah, kasih makan dan simpanlah, kan Rasulullah begitu. Ya, boleh makan dari hewan korbannya walaupun korban itu nadar menurut pendapat tadi Malikiyah dan juga pendapat Hanabilah Imam Ahmad. Kemudian poin ke-17, apakah boleh korban dibagikan matang? Ini salah satu fatwa secara umum bebas Pak, mau matang mau mentah. Tapi ada salah satu dari ulama Syafi'iyah namanya Imam Amromli. Beliau menjelaskan wa yajibu daful qadril wajib nayyan la qadidan. Ada kadar yang memang dibagikan dalam kondisi mentah. Tidak semuanya matang gitu. Kalau ada yang matang silakan, tapi ono yang mentah. Nah, ini pendapat para ulama ya. Ya, matang sama mentah itu kan masalah. Yang penting senang yang dikasih gitu. Kalau misalnya yang dikasih seseorang yang tidak bisa masak, ya dimasakin gitu. Kalau memang bisa masak sendiri, ya terserah. Sebenarnya masalah ini itu masalah yang sangat leluasa ya. Boleh ini boleh itu gitu. Tidak perlu diwajibkan gitu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu kan bilangnya makanlah, kasih makan. Kalau kasih makan, lafalnya kasih makan itu biasanya malah dalam bentuk matang. Tetapi jenengan tahu sendiri, orang yang bayar fidyah sebagai ganti puasa itu kan rata-rata mentah, ya kan? Beras mentah, atau malah bukan hanya mentah, disuruh toko beras dewe gitu, karena bayar duit. Makanya ketika bayar dalam bentuk duit, jangan hanya harga beras, tetapi juga ada harga lauknya dan juga ada ongkos masaknya. Harusnya bayar fidyah itu juga matang gitu. Mana yang lebih membawa maslahat itu yang paling baik. Kenapa orang lebih suka dikasih daging mentah? Karena biasanya jumlahnya lebih banyak daripada yang matang. Engkau kalau matang kuahnya dibanyakin, dagingnya dikit, kan lebih baik mentah tapi dagingnya akeh kan gitu. Daripada kuahnya saompreng, kan digogo gini, cilik-cilik gini, kan gitu. Jenengan kalau dibagi akikoh, jenengan tuh biasa ngerasani ya kan? Betul apa enggak? Oh iya kan? Karena apa? Tulangnya pakai dagingnya di. Betul ada apa namanya dibikin kuah itu loh. Nah, itu, tapi kok dagingnya di kok malah balong-balongnya. Nah, itu mana yang lebih membahagiakan lah? Karena membahagiakan orang lain itu tentunya pahalanya lebih besar. Nah, makanya Imam Malik mengatakan la hadda fi ma ya'kul wa yatasaddaq wa yut'imil fuqara wal aghniya. Gak ada batasan jelas dari Rasul yang dimakan itu berapa, yang disedekahkan berapa, yang dikasihkan orang miskin berapa. Insya'an nayyi'an wa insya'an madbukhun. Nah, kalau mau ya kondisinya matang, nah, mau ya kondisinya mentah. Apa doain dengan Imam Nawawi. Itu lebih enak gitu. Pokoknya sesuai dengan
situasi dan kondisi aja gitu. Nggak perlu ditetapkan sepertiga betul ditimbang, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dikasihkan fakir miskin, sepertiga untuk disimpan. Disimpan itu sebenarnya untuk dirinya sendiri, Pak. Berarti kan 2/3 untuk yang korban sebenarnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, sesuai dengan kondisi lah. Tapi kalau seandainya wis dikekno wong kabeh ya apik gitu. Ya. Tidak perlu disimpan di kulkas. Nah, disimpan di kulkas bagi orang yang tidak terbiasa masak karena istrinya wanita karir, maka suka daging itu tersimpan lama. Dulu itu ada ketetapan dari Rasul 3 hari harus habis. Apakah dimakan, disedekahkan untuk hadiah itu harus habis. Tapi setelah Rasulullah melihat korban itu semakin banyak dan kecukupan gitu. Dulu kenapa 3 hari harus habis? Supaya semuanya merasakan gitu. Jangan ada yang disimpan. Tapi setelah yang korban semakin banyak, daging semakin banyak, Rasulullah membolehkan menyimpan gitu. Tidak ada batasan waktu. Nah, ini, apakah ada pembatasan masa pembagian daging? Rasulullah bilang dulu tak larang nyimpen daging korban lebih dari 3 hari. Jangan 3 hari aja, harus habis. Kalau sekarang boleh disimpan semau kalian, boleh. Alasannya adalah dulu orang itu banyak yang butuh, banyak yang kepengen, ingin dapat bagian. Nah, kalau sekarang yang korban sudah banyak, makanya bebas gitu. 19. Bagaimana hukum penyembelih korban yang tidak sholat? Jagal yang tidak diketahui backgroundnya gitu. Yang penting bisa nyembelih. Sekarang banyak ikatan-ikatan ya, atau lembaga atau institusi penyembelih yang tersertifikasi kayak Zulekha, juru sembelih halal misalnya. Kalau mereka kan sebelum sertifikasi ada tesnya gitu, sholat apa enggak dan lain sebagainya. Sepakat para ulama bahwa sembelihan orang Islam dan ahlul kitab yaitu Yahudi Nasrani boleh dimakan. Sedangkan sembelihan orang kafir tidak sah dan haram dimakan. Orang kafir itu orang yang murtad atau orang Muslim yang tidak sholat menurut madhab Hambali, madhab Ahmad. Kalau sudah tidak sholat itu murtad, nggak usah disolati. Tapi di dalam madhab Syafi'i kan hukumnya tetap fasik, gitu. Kan kita tidak tahu dia itu murtad apa enggak. Murtad itu maksudnya menolak kewajiban sholat. Kan kita nggak tahu, nggak perlu nanya kan. Kelihatannya nggak sholat terus sampai nanya. Kami tuh nggak sholat tuh kenapa sih? Sholat gak wajib ya gitu. Kan nggak mungkin nanya gitu sebelum suruh nyembelih. Ya mendingan amannya itu ya yang betul-betul sholat gitu. Karena orang yang meninggalkan sholat karena menolak kewajiban hukumnya kafir. Itu sepakat seluruh ulama. Sholat gak wajib kok gitu. Tapi kalau karena malas aja itu masih ada yang toleran, dia itu fasik gitu. Ini perbedaan pendapat ya, para ulama di ini aja. Jadi kalau bisa itu penyembelihnya itu penyembelih yang tersertifikasi bahwa dia itu adalah orang yang baik, orang yang sholat. Hukum akikah dan korban digabung. Karena merasa dulu belum diakikahi orang tuanya atau mungkin punya anak tapi dulu
Tidak sempat akikah karena pas nggak punya uang. Akhirnya pas punya uang bilang, gimana kalau sekalian korban saya ini sekalian untuk akikahnya anak saya atau akikah saya sendiri gitu. Pendapat jumhur ya, Malikiyah, Syafi'iyah itu termasuk yang melarang, tidak boleh digabung. Karena memang tujuannya beda-beda. Kalau akikah itu memang harus khusus satu orang. Kalau korban kan diniati banyak orang. Bisa kepala keluarga dan anggota keluarganya walaupun sampai jumlahnya 100, bawah nafkahnya itu tetap bisa hanya nyembelih satu. Walaupun waya istrinya papat, manak kabeh, tetap bisa Pak, satu untuk seluruh keluarga. Karena yang memberi nafkah satu orang. Tapi kalau akikah itu khusus untuk satu orang, nggak bisa akikah untuk rame-rame, itu nggak bisa gitu. Itu maksud daripada pendapat yang pertama, jangan digabung. Nah, ini ada keterangan panjang dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Alasannya itu beda-beda. Pendapat yang kedua boleh. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Hanafiyah, dan beberapa ulama yang lain. Digabung nggak apa-apa, podo nyembelai. Nanti niatnya bagaimana waktu menyebutnya? Ini akikah si fulan. Pada saat yang sama korban anaknya si fulan. Kan repot gitu kalau digabung. Ya, gimana niatnya nanti? Makanya lebih utama untuk mengambil pendapat yang pertama, yaitu tidak usah digabung antara akikah dan korban. Masing-masing punya waktu sendiri-sendiri. Dan akikah itu memang boleh dilakukan sampai kapanpun kalau memang dulu tidak diakikahi. Walaupun hukumnya sunnah, tetap disunahkan mengakikahi walaupun sudah lama. Waktu kecil belum diakikahi, dia mengakikahi. Di waktu sudah punya anak juga nggak apa-apa gitu. Kemudian syarat-syarat hewan korban. Yang pertama, hewan ternak, onta, sapi, kambing. Kerbau dikiaskan ke sapi. Banyak ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah itu mengkiaskan kerbau itu sudah juga masuk hewan ternak, dikiaskan dengan sapi. Bagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 34 ini. Hewan korban harus cukup umur. Onta itu sudah 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi itu sudah 2 tahun masuk tahun ke-3. Jadi sudah sempurna 2 tahunnya gitu. Kambing itu setahun penuh masuk tahun kedua gitu. Kalau biri-biri ada setengah tahun. Itu sudah ditetapkan Rasulullah dalam hadis, la tadbahu illa musinnah illa ayat ta'sura alaikum fatadbahu jid'atan minad do'an. Kalau memang terpaksa umur setengah tahun biri-biri juga nggak apa-apa. Tapi kalau terpaksa, tapi milih yang sudah gede saja, sudah berumur. Kalau memang nggak ada. Ketiga, tidak pincang, tidak buta, sakit, dan tidak terlalu kurus. Ini disebutkan Rasulullah secara eksplisit gitu. Tetapi kalau terjadinya cacat ini setelah diangkut untuk disembelih, sudah ditentukan. Waktu ditentukan dia sehat. Misalnya ditentukan itu jenengan beli ke pasar, milih-milih, terus deal sama penjual, ini untuk korban saya, kondisi waktu deal itu loh sehat.
Waktu diangkut, mbok gotean, ya kan ya, nggak tahu kan? Yang namanya kambing dicampur gitu kadang gotean karena PDB matanya orang yang diculek, ya kan? Sama tanduknya, atau mungkin waktu menurunkan dari mobil ceklik, atau mungkin salah mangan, ya. Ada anak-anak tiba-tiba nggawa rambanan apa gitu, sakit dikekno, setelah dikekno malah matuk, terus sesuai kok lemes gitu. Kalau sudah masa-masa diangkut, ditakyin, maka yang terjadi setelah itu ada riwayat Zubair bin Awam itu boleh, nggak apa-apa, nggak perlu diganti dengan yang baru. Tapi kalau belum ditakyin, baru milih-milih, dan ternyata milihnya pas milih itu milih yang murah, iki pincang wis murah-murah ya sejuta ya apa-apa. Nah itu nggak bisa. Tapi betul-betul 4 ini pincang, buta, sakit, terlalu kurus ini sebelum dibeli harus dipastikan sehat. Nah, waktu pengiriman terjadi sesuatu itu di luar ya, di luar keinginan masing-masing kan ya. Cuman itu tadi faktor yang membuat keabsahan daripada hewan ini itu banyak, tidak hanya masalah kambing yang sehat, yang tidak cacat, tapi juga yang kemarin berkaitan dengan sholatnya, berkaitan atas nama siapa ini. Kalau atas nama mayat saja yang tidak nadar kan atau tidak wasiat kan nggak boleh kemarin menurut mazhab Syafi'i. Kecuali kalau ditempelkan di orang yang hidup. Jadi anaknya kemudian ketika nyembelih nama ibu bapaknya dimasukkan, nggak apa-apa. Syarat-syarat penyembelihan yang halal. Pertama, penyembelih harus berakal dan memayyiz. Yang kedua, penyembelih harus muslim atau ahlul kitab. Yang ketiga, harus ada niat menyembelih. Niat menyembelih. Yang keempat, menyembelih harus karena Allah, bukan yang lain. Yang kelima, harus menyebut nama Allah, baca basmalah maksudnya. Menurut pendapat jumhur, basmalah itu syarat sah. Bismillah ya. Ya, jadi basmalah merupakan syarat sah. Sehingga hewan yang pada saat penyembelihan tidak diucapkan nama Allah atau tidak diucapkan basmalah, baik karena lupa atau sengaja, hukumnya tidak sah menurut pendapat jumhur. Itu menurut pendapat jumhur, Pak. Nah, tetapi Syafi'iyah berbeda sendiri. Membaca basmalah itu sunnah. Dan saya relatif lebih mendukung pendapat Syafi'iyah ini. Kenapa sunnah? Karena Rasulullah SAW pernah dikirimi daging sembelihan. Kemudian ditanya yang ngirim ditanya oleh kaum yang dia dapat daging. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang gini, wes baca Bismillah aja, dimakan aja, walaupun tidak tahu itu ada ketika nyembelih disebut nama Allah atau tidak, wes pokoknya baca Bismillah aja, asal yang nyembelih sesuai dengan ketentuan yaitu ahlul kitab atau seorang muslim gitu. Jadi nggak usah diurut-urut gitu, nggak usah ditanya-tanya. Ini sudah disembelih atas nama Allah atau belum, nggak usah. Wis kamu aja ketika makan baca basmalah. Pada saat itu memang banyak orang yang baru masuk Islam. Biasanya kan hukum-hukum kayak gini itu kan nggak tahu gitu, ya kan? Hukum-hukum kayak gini tuh nggak tahu. Wis nggak usah ditanya-tanya, wis dimakan aja.
Itu alasannya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga pernah dikasih daging seorang wanita Yahudi, dimakan, Pak. Dimakan. Dan tentunya kita tahu bahwa ahlul kitab itu tentunya nggak tahu ketika nyembelih itu atas nama siapa, nggak tahu kan. Yang penting dia Yahudi gitu, wajib dimakan aja. Nah, yang haram itu adalah yang disembelih untuk berhala, itu alasannya mazhab Syafi'i. Yang ketiga, ahlul kitab saja boleh, apalagi seorang muslim. Nggak usah ditanya sudah dibaca basmalah apa belum. Ini pendapat Syafi'i lebih kuat. Karena dalam kondisi kupuh, apalagi hewannya ngamuk, ya, apalagi hewannya ngamuk, maka ya kita enggak ini tiba-tiba, ayo Pak cepet Pak, ngono kan. Langsung gini, ayo Pak itu pas itu lahirnya, langsung gini, lo belum basmalah katanya. Belum basmalah, mazhab Syafi'i lah gitu. Mazhab Syafi'i gitu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang jelas, kecuali kalau memang berburu. Kalau berburu kan ketika melepaskan anjing pemburu, atau ketika kita mau memanah atau melempar tombak, itu kan memang harus basmalah ya. Tapi kalau untuk hewan sembelian itu berbeda, karena ketika sembelian itu kan disembelih secara syar'i, terputus di bagian lehernya otot-otot yang di sini sesuai dengan yang dipelajari gitu. Yang keenam, harus menggunakan benda tajam. Nah, ini sudah inilah. Ini ada beberapa adab menyembelih, saya sampaikan cepat saja. Pertama, menjaga kenyamanan hewan sembelihan, jangan disembelih dalam kondisi stres. Artinya belajarlah supaya menyembelih itu, hewan yang disembelih itu merasa nyaman, jangan malah mbak-mbak, sudah tahu mbak-mbak dituarek, diseret, nah itu jenengan itu kejam gitu. Makruh itu sebenarnya makruh, tidak haram enggak, tapi makruh. Islam tidak mengajarkan demikian. Kemudian yang kedua, menajamkan pisau dan alat sembelih. Ini dipastikan ya. Dilarang menyembelih dengan kuku, tulang atau gigi. Ini karena benda-benda yang tidak tajam. Ini sama dengan menyiksa hewan. Ada kata sendiri. Tidak mengasah pisau di depan hewan sembelian. Tukang jagal itu sebelum menyembelih disembunyikan dulu pisaunya. Ojo durung-durung ini wis dingenekna terus. Itu. Jadi ojo sampai kayak ngancam gitu loh. Nah, apalagi di seng ngasah kok pada waktu kambing sudah di situ, itu saake gitu. Kasihan. Dia juga perlu kasih sayang, kan ya, namanya hewan itu juga perlu kasih sayang. Jangan mentang-mentang manusia terus kejam gitu. Kemudian di dalam riwayat pernah Rasulullah SAW melihat sudah direbahkan kambingnya, akan tetapi baru mengasah pisau. Rasulullah kemudian mengingatkan, apakah kamu ingin menyembelih dia itu berkali-kali? Kenapa kamu tidak mengasah pisau sebelum kamu rebahkan? Kenapa sudah kamu rebahkan, kamu mengasah pisau di depannya? Nah itu. Yang di atasnya, supaya ketika mengasah pisau itu disembunyikan dari hewan. Ya.
Atau misalnya antara hewan yang sudah disembelih dengan hewan yang masih hidup itu dicampur, Pak. Nggak dikasih penghalang itu loh. Diotong-otong lewat ngarepe. Itu kan gitu gini kan lewat ngarepe kan loh, Pak. Dia tahu, wah aku nasibku yang ngono. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya. Jangan menguliti saat hewan sembelihan belum mati. Ya. Ini termasuk ketika kita ini ada hadis dari Sahal bin Amr, ittaqullaha fi hadhil bahaim. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara hewan-hewan ternak ini, al-mu'jamah, yang dia itu tidak bisa bicara gitu. Farkabuha sholihah, maka naikilah dia itu baik-baik saja, wa kuluha sholihah, dan makan juga dengan cara yang baik gitu. Mentang-mentang dia itu kewan, sampai ada kesunahan begini dulu, Pak. Kalau dengan sekarang kan bensin ya, bukan rumput ya. Kalau ada hewan sudah lama dikendarai dan dia itu merasa lapar, sedangkan pas di situ ada rumput, silakan diberhentikan dulu biar dia makan rumput. Ojo mentang-mentang ke susu, oh saya ojo nolak gitu kan. Pak dikendarai masa kursi tahu kok, dia itu kewan, dia punya kecenderungan gitu. Farkabuha sholihah, naiki dia baik-baik, wa kuluha sholihah. Kalau kamu makan juga diperlakukan dengan baik. Ulama madzhab Malikiyah menjelaskan ya. Ini bagi orang-orang, ini yang terakhir ini slide yang terakhir. Dibenci atau makruh istilahnya ya. Makruh bagi orang jika dia menyembelih kambing, dia itu menguliti atau memotong dari kambing itu sebelum sempurna hilang nyawanya. Bal yatrukuha, kalau bisa itu dibiarkan untuk beberapa saat, hatta tabrud, sampai betul-betul itu dingin dia. Wa takhruju ruhuha, dan betul-betul ruhnya itu keluar gitu. Kejat-kejat gini dengan kuliti ngono gak sakno. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu fa'alahu, melakukan itu. Wa madhu alaihi al-amal, dan memang dilakukan para sahabat dari dulu juga begitu. Fa in qata'a aw salaha minna syai'an, jika memotong atau menguliti dari hewan itu sesuatu qabla mautiha, sebelum matinya, faqad asa, dia telah berbuat buruk. Wa tuqalu ma'a ma qata'ahu minha, apalagi dia nanti makan dari yang dia potong itu. Karena setiap bagian hewan yang terpotong sedangkan hewannya masih hidup itu jadi bangkai. Gitu. Misalnya ada sapi ketabrak truk, kakinya ada yang lengser satu, kiwir-kiwir gitu, tapi masih hidup, Pak. Maka kaki yang kiwir-kiwir itu haram untuk dimakan karena dia itu sudah jadi bangkai. Tidak boleh jenengan potong wis daripada kiwir-kiwir ya tak satene, nggak boleh. Karena sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup itu hukumnya adalah bangkai. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita berkorban dan bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.